Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video modul 7 kali ini saya akan bahas terkait dengan manajemen kompetensi SDM SPBE dan juga manajemen pengetahuan SPBE. Di mana kita akan bahas terkait dengan landasan hukum, terus kedua ada siklus, dan yang terakhir adalah implementasinya. Yuk simak video kali ini. Di dalam manajemen kompetensi SDM, kita biasanya menuangkan apa yang dilakukan oleh manajemen SDM ini di dalam peta rencana. Terus juga kita lakukan juga berdasarkan pedoman yang ada, dan kita mulai dari proses manajemen SDM ini dari mulai perencanaan, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan, dan juga kita muatkan ke dalam muatan kompetensi SDM. Di mana muatannya sendiri itu berdasarkan rujukan yaitu dari ISO 9001 terkait dengan manajemen mutu. Bidang kompetensi SDM sendiri untuk SPBE ada 6. Yang pertama adalah proses bisnis pemerintah, yang kedua adalah arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Untuk siklusnya, proses umum manajemen SDM ini sebetulnya siklus manajemen biasa dari mulai perencanaan, pengembangan, pembinaan kompetensi SDM, dan juga pendayagunaan, di mana keberlangsungan ini menggunakan peningkatan mutu, ya, manajemen mutu. Di pembinaan sendiri itu ada peningkatan kompetensi, ada promosi dan literasi SPBE, ya, untuk meningkatkan di pembinaan SPBE. Biasanya kita lakukan diklat atau BIMTEK untuk meningkatkan kompetensi SDM SPBE. Nah, itu siklus untuk manajemen kompetensi SDM SPBE. Dan di dalam implementasinya, Bapak Ibu biasanya di perencanaan kita kan bikin anjab ABK, ya. Siapa melakukan apa, misalnya saya sebagai operator, tugasnya apa, memegang apa, kita bisa lakukan itu berdasarkan anjab atau ABK, atau juga kita bisa bikin SP tim, ya, itu juga bisa masuk ke dalam awal untuk merencanakan terkait kompetensi SDM. Dan kita bisa ngelihat dari tim kita biasanya kompetensinya sudah melakukan BIMTEK apa saja, atau sertifikasi apa saja. Misalnya saya sudah melalui misalnya diklat terkait dengan audit ke CISA misalnya, terus atau terkait dengan e-government itu misalnya COVID-5 misalnya, atau beberapa sertifikasi yang lain. Itu bisa kita list daftarnya dari tim kita lakukan pemetaan struktur di tim kita seperti apa, dan kita bisa mengajukan pembinaan terhadap kompetensi SDM di tim kita. Misalnya saya akan melakukan manajemen risiko, berarti saya harus tamat nih modul terkait dengan manajemen risiko, dia harus punya certified, misalnya sudah melakukan BIMTEK, dan saya bisa menghasilkan manajemen risiko untuk OPD. Seperti itu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu di perangkat daerah bisa mengambil modul-modul di manajemen ini untuk menjadi kompetensi-kompetensi untuk timnya. Nah, terkait dengan manajemen pengetahuan. Nah, di manajemen pengetahuan sendiri landasannya berdasarkan sama, kita juga dituangkan di dalam peta rencana, dan biasanya siklusnya itu dari mulai mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menggunakan, terus juga ada alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Jadi dari mulai mungkin kita klasifikasi terlebih dulu, ya. Misalnya saya sebagai tim operator, mungkin manajemen pengetahuannya adalah saya memberikan tutorial sebagai operator kepada mungkin nanti calon operator baru. Itu adalah salah satu contohnya. Dan kita bisa membuat manajemen pengetahuan ini dalam bentuk video misalnya, atau dalam buku panduan, itu bisa. Silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan. Sekarang kan sudah banyak konten-konten terkait dengan video-video, ya, yang terkait dengan tutorial ataupun juga sharing pengetahuan di YouTube gitu. Silakan bisa mengambil beberapa contoh. Dari kedua eviden tersebut, jadi Bapak Ibu bisa simpulkan dalam implementasi kedua manajemen ini sangat mudah. Pertama, Bapak Ibu tinggal bikin tim,
timnya mungkin ada profilnya. Nah, profilnya bisa dicantumkan tadi kompetensinya seperti apa. Nah, nanti kita bisa list Bapak Ibu mau ngambil modul apa untuk peningkatan kompetensinya. Nanti setelah Bapak Ibu memegang kompetensi tersebut, Bapak Ibu bisa sharing, bisa bikin video pembelajaran seperti saya melakukan modul 7 ke Bapak Ibu. Ini adalah suatu sharing pengetahuan ya untuk Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu bikin, nanti disosialisasikan lagi ke pegawai-pegawai yang ada di tingkat OPD masing-masing. Nah, sangat simpel untuk manajemen SDM dan juga manajemen pengetahuan. Silakan Bapak Ibu bisa baca lagi modulnya, bisa lakukan juga nanti tesnya, dan juga silakan upload konten sharing pengetahuannya di website smartcity.bandung.go.id. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.